Hadirin dan hadirat, mengapa tiara dapat merosak tauhid? Timbul pertanyaan. Jawabannya, jika ditinjau dari sudut akidah Islamiyah, maka at-tiarah sebagaimana yang dimaksudkan di atas dapat merosakkan tauhid seseorang karena dua sebab. Dua sebab. Kalau dulu pelajaran lalu kita sebut mengapa tangkal boleh merosakkan tauhid. Sebab biasanya orang yang bila pakai tangkal sedikit sebanyak sangkutan hatinya mesti ada pada tangkal, walau 1%. Kononnya tangkal ini boleh protect dia. Padahal mengambil tangkal sebagai usaha sebab untuk mendapat protection Allah, boleh tak? Mengambil tangkal sebagai sebab untuk Allah protect kita, boleh tak? Nah, tak clear lagi, kita tak boleh pindah pelajaran baru. Kita dulu ada sebut sebab yang dibenarkan dua saja, sebab tabi'i dan sebab syar'i. Kalau sebab tabi'i, ingat selalu makan minum. Bila antara sebab dengan musabbab, cause dan efek, ada dia punya hubung kait secara rasional, itu namanya sebab tabi'i. Ada hubung kait tak dengan antara kenyang dengan makan sesuatu? Ya, namanya tabi'i. Ada hubung kait tak antara hilangnya dahaga dengan minum air? Itu sebab tabi'i. Ada hubung kait tak pertambahan ilmu dengan attend kelas atau mendengar? Ada. Itu sebab tabi'i. Itu sebabnya kita datang ke majlis ilmu, hendak menimba ilmu, maknanya kita telah ambil sebab untuk bertambah ilmu. Itu tabi'i. Tetapi bila sebab-sebab itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi dalam hadisnya, namanya sebab syar'i. Syar'i ini agama. Seperti Nabi pernah bersabda, siapa yang ingin agar umurnya panjang dan murah rezeki, hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Lalu kita pun menghubungkan silaturahim. Disebut oleh Nabi itu di antara sebab kita boleh panjang usia dan murah rezeki. Allah sebut dalam Quran, siapa bertakwa pada Allah, Allah akan beri ia solution, way out dalam hidupnya, dan Allah akan beri rezeki. Nabi bersabda, siapa baca Al-Quran surat Al-Baqarah dalam rumah, syaitan tak boleh masuk. Bila kita ikuti panduan Allah dan panduan Rasul yang kita sendiri tidak dapat mengetahui secara pasti berhubung kait antara membaca Al-Baqarah dengan syaitan tak boleh masuk, akal tak mampu, tapi Allah sebut, itu namanya kita ambil sebab syar'i. Nah, kita ambil tangkal sebagai sebab untuk mendapat protection, termasuk sebab yang mana, tabi'i atau syar'i? Alhamdulillah, sudah tak terperangkap lagi. Maknanya dah faham dah. Jawabnya mengambil tangkal sebagai sebab untuk mendapat perlindungan Allah tak boleh. Hukumnya syirik. Apa sebab? Sebab mengambil sebab yang Allah tidak jadikan sebab. Bila kita ingin hilang serak, haus, lalu minum air, lalu kita minum air membawa syirik tak? Apa sebab tidak? Karena Allah memang jadikan air penghilang dahaga. Betul tak? Oleh sebab itu, bila kita ambil tangkal sebagai sebab Allah protect kita, hukumnya syirik. Karena Nabi sendiri sebut, inna tama'ima syirkun,
Tangkal azimat adalah syirik. Maknanya kalau kita ambil tangkal untuk mendapat protection Allah, kita telah mengambil sebab yang Allah tidak jadikan sebab. Itu sebab hukumnya syirik. Cuma memakai tangkal syiriknya ada dua jenis. Bila pakai tangkal, keyakinan kita yang protect kita adalah tangkal bukan Allah, itu syirik besar. Apabila kita pakai tangkal sebagai sebab sahaja, kita yakin yang protect kita tetap Allah, ini hanya sebagai sebab, tetap syirik. Cuma namanya syirik kecil. Syirik kecil bukan bermakna dosa kecil. Dapat faham? Kita telah jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Baik, hari ini kita bercakap tentang tiara. Apa sebab tiara boleh merosakkan tauhid? Pertama, orang yang meyakini at-tiara telah memutuskan tawakalnya kepada Allah, lalu menyandarkan nasibnya kepada selain Allah. Dia telah tinggalkan Allah. Yang menghantui fikirannya selama dia mengandung, terkejut pada bulan ketiga, terus saja menghantui terkejutnya yang suaminya aksiden dan patah tangan itu. Jangan-jangan anak saya nanti cacat, jangan-jangan anak saya nanti cacat, bermakna ia telah meninggalkan Allah. Padahal Allah boleh tak selesaikan masalah dia? Yang mencipta janin dalam perut ini Allah. Minta pada Allah selamatkan. Mengapa awak biarkan Allah, tinggalkan Allah? Nanti ada doa khas untuk tiara. Walaupun dalam masyarakat perkara itu sudah menjadi anggapan umum, anggapan bukan sesuatu yang mesti kita ikuti. Ada nanti. Yang kedua, orang tersebut telah menggantungkan sesuatu perkara kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak wujud. Anak akan cacat, anak akan cacat, anak akan cacat, akhirnya akan cacat betul. Sebagai hukuman dari Allah. Padahal kita masih ada peluang tak untuk minta diselamatkan oleh Allah? Ya. Umpamanya, apakah hubungannya antara burung yang terbang ke arah kiri dengan musibah yang akan menimpanya? Dia menggantungkan pada burung. Jadi tidak diragukan lagi bahawa at-tiarah boleh merosakkan tauhid seseorang, karena tauhid adalah ibadat dan isti'anah hanya kepada Allah. Karena merosakkan tauhid seseorang, karena tauhid apa makna tauhid? Mengesakan Allah.